Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurul Lailatul Faziah dari Universitas Esa Unggul, jurusan Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Hak asasi manusia menurut definisi para ahli adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Dan pengertian hak asasi manusia menurut PBB merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan kita sendiri yang tanpa hak mustahil kita hidup sebagai manusia. Karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Akan tetapi di setiap negara berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara. Di Indonesia sendiri, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 bagian yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan dapat menjadi aspek yang penting bagi setiap warga negara dalam bertingkah laku sebagai warga negara Indonesia. Masih banyak lagi kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara yuridis. Pasal 1 Angka 66 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan pelanggaran bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaiannya hukuman yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi dalam konteks negara Indonesia, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindak pelanggaran kemanusiaan, baik dihukum oleh individu maupun institusi lainnya terhadap hak asasi manusia. Sedangkan pelanggaran hak asasi manusia berat, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia yaitu 1. Peristiwa Trisakti. Peristiwa Trisakti merupakan satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang paling terkenal di Indonesia, yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan mahasiswa Trisakti sendiri memiliki erat kaitannya dengan aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia yang berpusat di Jakarta untuk menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Aksi demonstrasi mahasiswa ini sebenarnya cukup mirip dengan gerakan People Power di negara Filipina, di mana masyarakat bersatu membentuk sebuah konsolidasi yang besar guna menggalang kekuatan untuk menghentikan presiden. Dan penyelesaian hukum pada kasus penembakan mahasiswa Trisakti justru membuat citra Indonesia tercoreng. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang telah disisahkan melalui Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB sebagai kejahatan internasional memiliki sifat ketetapan hukum yang tidak jelas dan tidak diketahui pula pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua ada kasus pembunuhan Munir. Munir merupakan aktivis hak asasi manusia yang pernah menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia meninggal dunia pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat Garuda Indonesia. Dan yang ketiga di sini ada kasus pembunuhan Marsinah, aktivis wanita Nganjuk pada tanggal 4 Mei 1993. Marsinah adalah seorang aktivis dan buruh pabrik pada zaman pemerintahan Orde Baru. Bekerja pada PT tuntutan dari Marsinah itu adalah 1. Kenaikan upah sesuai kebutuhan buruh, kemudian tunjangan cuti haid, kemudian asuransi kesehatan bagi buruh ditanggung perusahaan, dan juga THR minta 1 bulan gaji sesuai dengan himbauan pemerintah, dan juga uang makan ditambah, kenaikan uang transport, bubarkan SPSI, tunjangan cuti hamil tepat waktu,
Upah karyawan baru disamakan dengan buruh yang sudah 1 tahun kerja. Pengusaha dilarang melakukan mutasi, intimidasi, PHK karyawan yang menuntut haknya. Dan pada 6 Mei 1993, sehari setelah para buruh dipanggil ke Kodim, adalah libur nasional untuk memperingati Hari Raya Waisak. Dan pada tanggal 8 Mei 1993, Marsina sudah ditemukan tak bernyawa di sebuah gubuk pemantang sawah di Desa Jagong, Nanjuk, di mana hasil visum et repertum menunjukkan adanya luka robek tak teratur sepanjang 3 cm dalam tubuh Marsinah. Luka itu menjalar mulai dari dinding kiri lubang kemaluan atau labium minora sampai ke dalam rongga perut. Di dalam perutnya ditemukan serpihan tulang dan tulang panggul bagian depan hancur. Dan masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, dan pemerkosaan, dan yang lain-lain. Dan sering juga kita lihat di media sosial dan media cetak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya. Maka dari itulah tantangan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mencegah dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan kita sebagai warga Indonesia juga harus mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan. Dan kita juga harus mewujudkan upaya pencegahan kasus-kasus hak asasi manusia yang lain itu dengan satu, pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter dalam anak mulai usia dini sangat berpengaruh ke depannya. Karena dengan pendidikan karakter sejak dini, seseorang sudah mulai pandai berpikir mana yang baik dan mana juga yang buruk. Berpikir merupakan salah satu kegiatan utama individu dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan. Kemampuan berpikir didasari oleh pengetahuan, maka merekonstruksi pengetahuan dengan pengalaman. Dan kedua, ada meningkatkan persatuan dan kesatuan, adanya rasa sikap bersatu dan sikap nasionalisme sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ketiga, membuat setiap orang memiliki rasa yang satu sama lain. Di sini ada juga cara-cara untuk meningkatkan persatuan, yaitu satu, ajari anak-anak untuk menjalani pertemanan dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan. Yang kedua, kembalikan pendidikan Pancasila ke semua lembaga pendidikan baik TK, SD, sampai perguruan tinggi untuk meningkatkan cinta tanah air. Yang ketiga, kita harus saling menghargai terhadap perbedaan baik agama, ras, suku, dan budaya. Karena kita adalah negara Bhinneka Tunggal Ika yang sangat dikagumi negara lain. Yang keempat, tindak tegas golongan-golongan yang mau memecahkan dan kesatuan Indonesia agar tidak timbul kerusuhan antara golongan tertentu. Yang kelima, kita harus mementingkan kepentingan bersama pada kepentingan golongan tertentu. Dan yang paling penting adalah kita kembali ke diri masing-masing untuk menghormati perbedaan sebagai anugerah yang dimiliki negara kita yang tidak dimiliki oleh negara lain. Melakukan pengawasan penegakan hak asasi manusia, mengetahui siapa saja yang berwenang untuk melakukan penindakan dan mengawasi jika terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Melakukan kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat tentang hak asasi manusia, memberikan sanksi kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Hak kelangsungan hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Dan bagi anak harus memperoleh pendidikan dan mencapai suatu standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Jadi kita warga negara Indonesia yang baik harus saling melindungi satu sama lain, menjaga persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan juga dalam perkuliahan kewarganegaraan, bahwa menjadi warga negara Indonesia, kita juga harus saling tolong-menolong antar sesama kita supaya terjalinnya hubungan yang baik dalam membuat negara kita menjadi lebih maju lagi. Negara kita Indonesia memang sudah terkenal dengan banyak suku dan budaya di dalamnya. Di dalam suku dan budaya tersebut, setiap orang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kita harus bisa menyatukan semua suku itu menjadi sebuah keluarga. Di Indonesia dengan banyak suku dan budaya seringkali terjadi masalah antara ras yang satu dengan ras yang lainnya, sehingga membuat warga negara Indonesia menjadi terpecah belah. Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, hak dan kewajiban tersebut
sebagai berikut. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini menunjukkan atas keadilan sosial dan kerakyatan. Yang kedua, hak membela negara. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan masih banyak juga hak-hak yang ada di Indonesia. Dengan hak-hak yang ada di Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia harus juga mempertimbangkan hak-hak apa yang baik untuk kita lakukan demi kemajuan bangsa dan negara kita. Sebagai warga Indonesia, juga kita harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah supaya kita sebagai warga negara yang ada di Indonesia tidak bisa bertindak sesuai dengan kemauan kita sendiri, sehingga negara ini bukan milik pribadi maupun milik satu komunitas saja, melainkan terbuka untuk semua orang. Tapi pada zaman ini banyak sekali orang salah mengartikan hak asasi yang ada di Indonesia dan melakukan hak dengan kemauannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Banyak warga negara Indonesia saat ini mulai merasa bahwa mereka kehilangan untuk hidup dan menikmati apa yang ada di negara sendiri. Dengan perkembangan zaman saat ini, banyak orang yang salah dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan bahkan ada juga yang sampai berbuat kejahatan dengan kekerasan karena masa haknya sebagai warga negara Indonesia dikuasai oleh pemerintah. Kenapa saya bilang pemerintah? Terkadang yang memiliki kuasa atas negara karena saya melihat bahwa banyak pemerintah yang membuat peraturan sesuai dan kenyamanan mereka sendiri. Tidak pernah memperhatikan masyarakat yang miskin, yang kekurangan, sehingga angka kemiskinan yang ada di negara Indonesia semakin meningkat. Menjadi pemerintah yang bertanggung jawab atas negara harus memiliki jiwa kepemimpinan dan keadilan serta memiliki sosial yang baik kepada setiap orang, terutama kepada masyarakat Indonesia. Pada zaman sekarang, banyak saya lihat bahwa pemerintahan kadang membuat peraturan yang tidak baik. Contohnya seperti pemerintahan yang ada di Aceh saat ini warga Aceh kita berboncengan naik sepeda motor, tidak boleh mengangkang. Kalau dipikir secara manusiawi, ini sudah hal yang patut menjadi bahan tertawaan bagi masyarakat lainnya, karena pemerintahan berani melarang cara duduk masyarakat. Jadi yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam negeri kita ini adalah masyarakat yang saat ini belum bisa merasakan yang namanya pembangunan infrastruktur yang baik. Sama halnya sudah ada di kota banyak sekali masyarakat terpencil yang belum bisa menikmati apa yang ada di kota. Jadi kesimpulannya, dalam negara Indonesia kita memang setiap warga negara mempunyai hak untuk hidup dan berpendidikan. Setiap orang yang hidup di negara Indonesia mempunyai hak untuk melakukan apa saja sesuai dengan yang telah dibuat peraturan pemerintahan. Sebagai pemerintah di Indonesia juga dalam membuat peraturan dan perundang-undangan harus bisa mempertimbangkan dengan baik supaya terjadinya keadilan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Sebagai masyarakat kita juga harus mematuhi peraturan yang telah dibentuk oleh pemerintah setempat supaya negara ini bisa berkembang menjadi lebih maju lagi. Dalam membuat tugas ini dan dalam saya menyampaikan tugas ini, saya mohon maaf bila banyak perkataan yang salah, dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kalian paham dan mengerti bagaimana kasus hak asasi manusia yang ada di Indonesia yang sangat perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.